Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Fisika kelas 12. Masih tentang pembahasan yang sama, yaitu tentang listrik statis. Di video kali ini kita akan membahas tentang hukum Gauss. Silahkan disediakan buku catatan serta alas tulisnya. Kita mulai pembahasannya. Hukum Gauss menyatakan jumlah garis medan yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Permukaan tertutup yang dimaksud ini bisa berupa luasan. Nah, hukum Gauss sendiri dirumuskan dengan psi sama dengan Q per epsilon 0, Q per E0, di mana psi itu flux listrik, satuannya Weber, Q muatan listrik, epsilon 0 atau E0 itu permitivitas ruang hampa yang nilainya 8,85 kali 10 pangkat minus 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Hukum Gauss ini didasarkan pada konsep garis-garis medan listrik yang memiliki arah seperti ditunjukkan pada gambar, di mana muatan positif itu arah medan listriknya keluar, perhatikan arah panahnya. Sedangkan untuk muatan negatif, arah panahnya masuk, jadi arah medan listriknya masuk ke dalam. Sehingga jika kedua muatan ini dihubungkan seperti pada gambar ketiga, maka akan ada garis-garis medan listrik yang saling tarik-menarik, yaitu terlihat di antara muatan positif dan muatan negatif ada garis-garis yang terhubung yang menandakan muatan ini, kedua muatan ini saling tarik-menarik. Nah, kemudian jika garis-garis medan listrik tersebut menembus suatu bidang datar dengan luas A, maka jumlah garis-garis medan listrik yang menembus secara tegak lurus pada bidang tersebut dinamakan flux listrik. Nah, jika ditinjau dari garis-garis medan listriknya, maka flux listrik dirumuskan dengan psi sama dengan E kali A, di mana garis E ini tegak lurus dengan garis normal. Sedangkan jika arah E-nya itu membentuk sudut theta terhadap garis normal seperti pada gambar, maka psi dirumuskan dengan E kali A cos theta. Hukum Gauss dapat digunakan untuk menentukan kuat medan listrik dari suatu sistem muatan atau muatan yang terdistribusi dengan seragam, dan distribusi muatan seragam ini memiliki simetri atau bentuk. Namun, kali ini kita batasi hanya untuk konduktor keping sejajar dan bola konduktor berongga. Untuk pelat konduktor keping sejajar, distribusi medan listriknya itu hanya ada di antara kedua keping tersebut, sedangkan di luarnya medan listriknya sama dengan 0. Medan listriknya sendiri dirumuskan berdasarkan hukum Gauss, E sama dengan tau per epsilon 0 atau E0, di mana tau ini adalah rapat muatan. Rapat muatannya itu bisa dirumuskan dengan Q per A, muatan per luas penampang. Sedangkan epsilon 0 atau E0 ini adalah permitivitas listrik yang sebelumnya telah diketahui nilainya. Sedangkan untuk bola konduktor berongga yang berjari-jari R besar ya, kita cukup menggunakan persamaan umum medan listrik, yaitu E sama dengan K Q per R kuadrat. R kecil ini adalah jarak ya, dimana untuk di permukaan bola, kuat medan listrik di permukaan bola, di mana jaraknya berarti sama dengan jari-jarinya, E sama dengan K Q per R kuadrat per jari-jari kuadrat. Sedangkan untuk kuat medan listrik di luar permukaan bola, berarti jaraknya lebih besar daripada jari-jarinya, maka kita menggunakan persamaan E sama dengan K Q per R kuadrat, R kecil, jarak. Sedangkan muatan di dalam konduktor adalah 0 karena seluruh muatannya tersebar di permukaan bola. Sebagai penutup video kali ini, saya berikan beberapa contoh soal. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kemudahan dalam belajar
terutama di situasi seperti sekarang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.